Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man atharahu iqtafa, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, yang saya cintai, barangkali seseorang merasakan kegersangan di dalam jiwanya. Barangkali seseorang merasakan keterasingan antara dia dengan Allah. Barangkali seseorang merasakan keterasingan antara dia dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik. Merasa ingin lari dari mereka. Barangkali merasakan kesulitan demi kesulitan senantiasa bertumpu padanya, senantiasa menimpanya. Atau barangkali merasakan kesedihan demi kesedihan yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Kalau itu menimpa seseorang, atau kalau itu menimpa kita, maka ketahuilah, itu semua adalah akibat dari dosa. Itu semua adalah akibat dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan nikmat kepada kita. Akankah kita menaikkan maksiat kepadanya? Allah turunkan nikmat kepada manusia dan manusia menaikkan maksiatnya kepada Allah. Allah menjulurkan tali cinta dan kasihnya kepada kita dengan nikmat-nikmat itu agar kita mencintai Allah, sedangkan kita menaikkan kepada Allah tentang dosa-dosa dan maksiat kita supaya Allah membenci kita. Tentu tidak demikian, saudaraku. Oleh sebab itu, siapapun kita, apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah putus asa. Buat perjanjian damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kehidupan baru. Itulah taubat. Itulah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman apapun yang pernah kita lakukan, belum titik. Kita masih punya kesempatan untuk menghapus semua kezaliman itu dan berganti dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal-amal baik itu akan menghapus, akan menghilangkan keburukan-keburukan sebelumnya. Oleh sebab itu Allah memanggil kita semua, memanggil hamba-hambanya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang, hai hamba-hambaku yang telah berlebihan terhadap diri mereka, banyak melakukan perbuatan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari kasih sayang Allah. Karena apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba. Sesungguhnya Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa itu. Berapa yang akan diampunkan Allah? Jami'a, semuanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa itu semuanya. Maka kita tidak pernah mengenal putus asa. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, sepanjang kita tidak berhenti pada penyesalan, tapi kita berhenti dengan taubat dan kita lanjutkan dengan apa? Dengan perbaikan. Para pemirsa yang mulia, lebih dari itu, Allah mencintai kita. Mencintai siapa saja yang melakukan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan atau mensucikan diri, bersih lahir, bersih batin. Para pemirsa yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah membuat satu perumpamaan, satu penggambaran betapa Allah menyambut hambanya yang datang kembali setelah pergi jauh sana. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyukai datangnya seorang hamba yang tadinya pergi jauh meninggalkan Allah, kemudian datang kembali. Melebihi gembiranya, melebihi sukanya seseorang yang dia terpelanting ditinggalkan oleh ontanya. Padahal bekalan, makanan, minuman, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perjalanan ada di punggung onta itu. Perjalanan jauh berada di padang pasir. Kalau harus berjalan ke kanan mungkin perlu 1 bulan. Berjalan ke arah kiri mungkin perlu waktu 1 bulan. Ke arah depan, ke arah belakang perlu waktu yang kurang lebih sama. Kira-kira kalau ontanya sudah pergi, dia ditinggalkan oleh onta itu dengan segala perbekalan makan dan minum ada di situ, terus mau kemana? Bayangkan kita adalah orang yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh ontanya tadi. Maka orang itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia kemudian mencari tempat yang teduh. Untuk apa? Menunggu datangnya ajal. Menunggu datangnya ajal. Secara perkiraan sudah, kalau berjalan 1 bulan tidak mampu. Sudahlah, dia berteduh, istirahat sebentar. Dia tertidur. Bangun dari tidur, alhamdulillah, onta yang tadi hilang ternyata sudah ada di depannya. Bergembira bukan? Alangkah gembiranya orang itu. Saking gembiranya kemudian dia pegang tali onta seraya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Duhai Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kata Rasulullah, akhto'a min syiddatil farah. Salah ngomong, saking girangnya. Biasanya kalau orang saking girangnya, saking gembiranya, ngomong kebalik-balik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Duhai Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Karena orang tidak sengaja dan salah ngomong, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah senangnya orang itu menerima datangnya sang onta, yang berarti kehidupannya masih ada harapan untuk berlanjut. Perbekalannya kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih suka menerima hambanya datang kembali kepadanya dengan cara bertaubat setelah tadi banyak berlumur dosa, melebihi gembiranya sang musafir yang tadinya kehilangan onta dan ontanya pulang kembali. Tidakkah kita menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Alangkah gembiranya Allah, alangkah sayangnya Allah terhadap kita manakala kita kembali sepenuh jiwa dan sepenuh hati, jiwa raga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat. Dengan begitu kita telah membuat kedamaian di dalam jiwa kita. Kita tidak dikejar-kejar oleh dosa kita. Keterasingan dengan Allah hilang. Keterasingan dengan orang-orang saleh hilang. Kita menjadi nyaman berdekatan dengan Allah. Menjadi nyaman berdekatan dengan orang baik-baik. Kesulitan-kesulitan yang menimpa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan-kesedihan yang tidak datang, yang datangnya tidak diketahui ujung pangkalnya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam diri orang-orang yang bertobat kepada Allah. Olehnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau tidak berdosa, walaupun beliau maksum, terpelihara dari dosa, tapi beliau senantiasa bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya dalam sehari 100 kali. Mengapa demikian? Karena Allah mencintai suasana taubat dan Rasul ingin hidup dalam al-jawud taubah. Beliau ingin hidup dalam nuansa taubat karena nuansa taubat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya cintai, perkenankan saya bawakan kepada para pemirsa yang mulia catatan spesial, hadiah khusus untuk para pemirsa yang mulia. Apa gerangan catatan ini? Isinya adalah jangan remehkan dosa kecil. Mungkin seseorang menganggap, nggak apa-apa, dosa kecil. Ketahuilah bahwa dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar.
Dosa kecil menjadi dosa besar manakala satu, dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan secara terus-menerus. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Makanya seorang ulama mengatakan, la saghirata ma'astimrar, tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'astighfar, dan tidak ada dosa besar kalau orang sudah beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dosa besar yang sudah ditaubati kepada Allah, hapus. Dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar. Ini yang pertama. Dosa kecil menjadi besar apabila seseorang meremehkan dosa itu. Padahal seharusnya seseorang jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa dia berdosa. Kalau berdosa kepada yang maha kuasa, yang maha mulia, maka jangan dilihat kecilnya. Kecil dalam pandangan orang yang beriman adalah sesuatu yang besar. Itulah yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sungguh kalian menganggap amal-amal atau perbuatan-perbuatan dosa, menurut pandangan kalian dosa itu lebih kecil daripada rambut. Akan tetapi dulu kami menganggapnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dosa-dosa yang bisa merusak amal perbuatan, bisa merusak amal saleh. Kepekaan seorang mukmin terhadap dosa. Kata Rasulullah, innal mu'min yara dzunubahu, innal mu'min yara min dzunubihi ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan dia itu duduk di bawah gunung. Yang gunung itu suatu ketika akan merubuhinya. Akan tetapi orang munafik melihat dosanya itu laksana apa? Laksana lalat yang hinggap di hidungnya, ditepis begitu saja. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Itulah bedanya, kata Rasulullah, orang yang beriman tertanam dan terhujam iman di dalam jiwanya, dan orang yang masih ada kemunafikan di dalam jiwanya. Ini yang kedua. Dosa kecil menjadi besar disebabkan karena bangga. Ini yang ketiga. Kalau orang bangga dengan dosa, maka dosa yang kecil itu menjadi besar. Yang dinyanyikan oleh penyanyi, bangga dengan dosa-dosa. Ini ada pembenarannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan, wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzatu bil itsm. Apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhatul 'izzatu bil itsm, maka dia merasa bangga dengan dosanya. Diingatkan ini dosa mas, bangga dengan dosanya, tidak mengapa. Bangga dengan dosa walaupun dosa itu kecil, maka mengubah dosa kecil itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dosa kecil apabila dilakukan seseorang menjadi besar apabila seseorang merasa aman dari azab Allah, nggak akan diazab oleh Allah. Mengatakan laula yu'adzibunallahu bima naqul, kata mereka, mengapa kita tidak disiksa oleh Allah karena perkataan kita? Kita katakan belum, tunggu tanggal mainnya bagi orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dosa kecil menjadi besar karena dilakukan secara terang-terangan. Ya, dilakukan secara terang-terangan. Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku diberikan keselamatan, diberikan ampunan pada saatnya, kecuali orang yang terang-terangan dengan dosanya, bangga dengan dosa-dosanya. Dan yang terakhir, kalau kita sebagai panutan, para pemirsa sebagai panutan, walaupun dosa kecil, tapi kalau dilakukan diikuti oleh orang banyak, maka dosa kecil itu juga menjadi besar. Oleh sebab itu, jangan remehkan dosa kecil, karena dengan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi, ia menjadi besar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua merasakan kedamaian jiwa di dalam suasana taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa esok hari dalam acara Manajemen Akhlak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.